dan para pendengar Max FM di Waingapu. Ini jauh banget kita live dari Fairfax Amerika ke Waingapu di Indonesia Timur. Wow, jauh sekali. Ya, luar biasa ya. Ya, saya menonton live Kamala Harris tadi sampai jam berapa siang? Iya, tadi siang di sini kan sampai jam 12 malam. Langsung saya lihat ada perbedaannya. Kalau Indonesia kan ada 3 hari masa tenang ya, di Amerika tidak ada ya. Tidak ada masa tenang, Pak Hendrik. Dan ini sedikit saya kasih gambaran barangkali untuk para pendengar kita, Pak Hendrik ya. Jadi para pendengar kita barangkali bisa lihat di belakang saya ini, walaupun hari ini sudah hari pemilu, TPS sudah dibuka dari jam 6 pagi. Ini di sini baru jam 6 lebih 52 menit pagi, jadi baru 50 menit dibuka di TPS. Matahari baru mulai muncul, ini baru mulai subuh. Tapi berbeda dengan di Indonesia, sampai titik darah penghabisan, sampai para pemilih itu datang atau masuk ke TPS, kedua partai masih diperkenankan untuk membujuk memilih. Jadi kita lihat di belakang ini ada kubu dari Partai Demokrat maupun dari Partai Republik yang sama-sama masih coba membujuk memilih. Mereka akan memilih siapa nih dalam pemilihan presiden nanti begitu. Tapi ketika masuk ke dalam TPS itu sama sekali udah nggak boleh ada apa-apa lagi, nggak boleh ada yang bawa poster. Kalau pakai topi Trump misalnya harus dicopotin. Kalau pakai baju kaosnya Kamala Harris harus diganti. Jadi nggak boleh lagi masuk ke kawasan netral dengan apa mempromosikan begitu, nggak boleh ditekankan lagi, Pak Henry. Ya. Antusias warga Amerika bagaimana ya? Apakah cukup tinggi untuk ikut dalam pemilu kali ini? Sangat tinggi, Pak Henry. Jadi ini terbaca dari meskipun TPS-nya baru dibuka resminya hari ini, resminya itu pada tanggal 5 November ya, tetapi mereka sudah 82 juta orang memberikan suara lewat pos. Jadi bisa bayangkan, lebih dari sepertiga orang memilih untuk memberikan suara lewat pos. Nggak mau lagi nunggu-nunggu sampai tanggal 5, daripada nanti lupa, apa kena macet, apa nggak diizinin dari sekolah, nggak diizinin dari kantor. Sebelumnya kami udah kirim surat dulu, kata mereka gitu. Jadi mereka kirim nih surat suaranya lewat pos begitu ya. Dan hari ini tinggal sekitar 140 jutaan, 150 juta yang memilih langsung ke TPS. Tapi prosesnya berlangsung cepat. Jadi jangan disangka, wah karena 150 juta bakal lama banget nih menghitungnya segala rupa, enggak ya. Karena begitu datang, kita tunjukin KTP, ID gitu, kartu identitas, itu langsung ditandai dan karena sistemnya sudah pakai mesin otomatis gitu Pak Henry, mereka akan langsung menandai dan kelihatan, oh Eva sudah memilih di Fairfax, Hendrik sudah memilih di Waingapu, nggak boleh lagi milih di 2 tempat berbeda gitu, atau ada orang yang udah meninggal ikut milih lagi gitu, nggak bisa Pak, nggak ada kejadian tuh di sini di Amerika. Jadi amat sangat terjaga. Dan setelah kita pilih, masuk suaranya itu ke dalam mesin penghitung, itu langsung dihitung, oh si ini langsung milih ini. Jadi saya pikir malam itu udah ketahuan hasilnya Pak Hendrik. Ya, oh ya jadi malam ini sudah sebentar malam sudah langsung ketahuan nih siapa pemenang pemilu presiden Amerika ya. Betul. Jadi kalau kita berbanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya gitu ya Pak Hendrik, zamannya era Presiden Barack Obama, misalnya Bill Clinton atau Ronald Reagan, itu selisih suaranya sangat jauh gitu ya, sehingga langsung ketahuan. Di 12 malam tuh udah ketahuan, oh Obama menang, George Walker Bush menang misalnya. Tapi untuk pemilu kali ini itu sangat sengit. Buktinya adalah seperti kata Pak Hendrik tadi, kampanye berlangsung sampai titik darah penghabisan. Bagaimana Pak Hendrik lihat kan bagaimana? Di sana jam 12 siang itu Kamala Harris masih mengerahkan Lady Gaga, Ricky Martin, Oprah, Lady Gaga, Oprah, segala rupa masih ramai untuk ikut kampanye. Sementara di sisi lain di kubunya Donald Trump itu ada Donald Trump dan sekeluarga besarnya ikut juga berkampanye selama 2 jam. Jadi 2 jam penuh mereka memberikan suara kepada pemilih begitu. Jadi seru banget. Ya. Saya boleh tanya alasan, ada persoalan teknis ya, boleh ya? Jadi saya menonton Kamala Harris tadi, yang saya lihat dia di panggung itu memang tidak terlihat terlalu jelas. Tapi kelihatannya ya panggung di tengah begini, kemudian dari depan itu apa seperti ada kaca anti peluru ya kelihatannya? Ya, semuanya kedua-duanya tuh ada seperti kaca pelindung mereka ya, baik kaca untuk anti peluru maupun teleprompter untuk mereka membaca naskah. Ada tentu nggak semua naskahnya ditulis karena mereka ada improvisasi kan, tapi ada pointers, ada apa patokan ya yang mau disampaikan apa. Oh mereka akan bicara soal isu ekonomi atau isu perempuan misalnya kalau Kamala. Itu memang ada di peluru. Dan nanti kita bisa laporkan besok pagi barangkali menarik Pak Henry untuk kita live lihat bagaimana Gedung Putih. Jadi Gedung Putih itu udah dikelilingi oleh pagar berduri.
tingginya 1 meter sampai 1,5 meter. Jadi saya pikir ini udah Washington rasa Kabul lah, Washington rasa Gaza gitu. Karena tuh, ibu kota negara tapi dikelilingi oleh pagar kawat berduri, bahkan pagar tinggi di sekeliling gedung putih, gedung Kongres, karena khawatir akan potensi terjadinya kerusuhan ya. Seperti apakah gara-gara pengalaman 5 tahun, berapa tahun lalu tuh ketika Biden dengan Trump begitu, pengalaman itu jadi ya, jadi gambaran ya. Mereka betul, mereka jadi amat ya khawatir, tapi juga nggak mau kecolongan lah, kurang lebih begitu, nggak mau kecolongan. Karena kita ingat bagaimana di 6 Januari dulu kan sama-sama nggak nyangka akan ada pergerakan massa begitu besar dari gedung putih hingga ke gedung Kongres dan melakukan kerusuhan. Jadi mereka nggak mau terulang 2 kali begitu, Pak Henry. Ya, kalau di Indonesia, Eva, isunya kan kita ada pemilih milenial, kita masih bilang ada yang menentukan begitu. Apakah juga di sana seperti itu? Apakah orang-orang muda itu juga menjadi penentu untuk suara ya, untuk pemenangan, sehingga karena itu diusahakan betul pemilih pemula atau yang muda-muda itu harus mengikuti pemilu gitu. Ya, dan mereka jauh lebih semangat. Tapi bedanya sama generasi kita, Pak Henry. Kalau kita kan betul-betul masih yang konvensional ya, kita masih ikut lihat kampanye di panggung, masih baca koran, masih dengar radio. Kalau yang anak muda ini rata-rata milihnya lewat media sosial. Jadi itu yang agak menggembirakan sekaligus mencemaskan. Menggembirakannya karena lebih mudah untuk menjangkau mereka kan, siapapun. Mau Pak Hendrik lewat radio kayak gini, kita bisa live, kita bisa jangkau anak muda kita. Atau tim-tim kampanye seperti Republikan dan. Tapi sisi lainnya yang mencemaskan adalah gampang juga dipengaruhi oleh hoax, oleh kabar bohong gitu Pak Hendrik ya. Nah, 2-3 hari ini beredar kabar bohong, misalnya tiba-tiba ada video-video pendek yang memberitakan, oh Anda jangan datang ke daerah ini ya, TPS ini tuh berbahaya untuk Anda, nanti Anda kemungkinan akan didiskriminasi. Seakan-akan peringatan itu datang dari pihak berwenang, padahal enggak. Jadi buru-buru tuh ketika ketahuan ada berita bohong itu, ada video-video klip itu, lalu pihak berwenang baik FBI, Biro Penyidik Federal maupun polisi setempat juga mengeluarkan pernyataan, halo ini bohong, ini keadaan aman, terus mereka potret, ini loh TPS-nya nggak kenapa-kenapa, Anda bisa datang kapan aja untuk memberikan suara pada hari. Jadi di sisi lain anak-anak muda ini pinter, mereka milihnya lewat mencari informasi lewat media sosial, tapi di sisi lain juga gampang dipengaruhi, dipenetrasi gitu Pak Henry, kalau sampai ada apa-apa ya. Ya kalau situasi sekarang ini apa yang paling menarik mungkin ya, yang Eva bisa lihat di Amerika ini di pemilu kali ini. Ya selain dari misalkan persaingan seru sekali ya, saya mengikuti presentasi itu juga waduh berdekatan gitu, dan bahkan saya ikuti berita di VOA, di website VOA Indonesia itu misalkan pihak Demokrat mengkhawatirkan kalau misalkan pihak Republik langsung mendahului mengumumkan kemenangan misalkan gitu. Ini apa sebenarnya yang sangat menjadi perhatian hampir semua pihak di sana? Ya, terutama hari ini karena hari ini udah hari H-nya, hari pemungutan suara, maka yang menjadi perhatian tentu saja keamanan. Jadi di beberapa negara bagian, para pendengar Mas FM, itu dilakukan peningkatan keamanan hingga mengaktifkan pasukan Garda Nasional. Jadi negara bagian Washington, ini bukan Washington DC, tapi negara bagian Washington ya, atau Oregon dan Nevada itu mengaktifkan pasukan Garda Nasional hingga ada 3.000, ada sampai 10.000. Total seluruh pasukan Garda Nasional di Amerika itu kira-kira 240.000, tapi nggak diaktifkan semua nih. Ini yang diaktifkan baru 3.000, 5.000 begitu ya. Itu karena ada insiden pembakaran kotak suara di Oregon, ada pembakaran kotak suara di Washington. Nggak pernah kejadian sebelumnya di Amerika loh, Pak Henry, ada kotak suara yang saking mestinya orang tuh dibakar gitu ya. Tapi ini sekarang kejadian, dan untuk mengantisipasi kekecewaan orang, kenapa kok suara-suara aku tiba-tiba bisa hilang, nggak dihitung gitu ya, lalu diaktifkan pasukan Garda Nasional. Lalu ada juga yang patut juga dilaporkan adalah keinginan orang untuk jadi gini, era sosial media nih lagi-lagi Pak Henry, itu kan di satu sisi baik, satu sisi nggak baiknya gitu. Mereka lagi voting terus mereka pengen nunjukin aku lagi voting gitu, di voting dengan voting atau dengan kertas suara. Nah itu nggak boleh, karena itu kan rahasia banget kan. Saya memilih apa, si A, si B, karena nanti ada pembalasan kemudian. Jadi hal kecil kayak itu tapi penting Pak Henry. Nah, yang membedakan dengan Indonesia nih, saya juga baru tahu nih, ternyata ketika kita nyoblos hari ini itu tidak hanya memilih presiden, wakil presiden atau anggota DPR, tapi juga memilih aturan hukum di tempat di mana kita berada, Pak Henry.
Misalnya di Waingapu tuh lagi ada keinginan untuk membuat saluran air bersih, tapi anggarannya nggak turun nih. Lalu dibuat di dalam surat-surat itu bisa ditulis tuh Pak Henry, apakah Anda setuju pemerintah Kota Waingapu akan meminta dana sekitar misalnya 1 miliar rupiah kepada pemerintah daerah supaya diberi fasilitas air bersih. Itu warga memilih. Nah, tadi di sini di Perpres Kalti ada aturan seperti itu. Jadi ada aturan misalnya apakah Anda setuju uang pemerintah negara bagian diberikan kepada keluarga veteran yang meninggal ketika tugas saat perang. Jadi kita untuk memberikan uang kita pada keluarga militer yang meninggal saat perang itu juga harus minta izin dari warga. Warganya mau nggak nih duit pajaknya dipakai buat ngasih ke keluarga veteran kayak gitu ya. Atau ada juga pertanyaan lain, Anda setuju nggak kalau pemerintah negara bagian ini meminjamkan uang untuk memperbaiki kereta api, jalur kereta api? Saya pikir tadi, ini kok saya pikir tadi itu langsung diambil keputusan, tapi ternyata tidak. Jadi kita rakyat, maksudnya warga di sini tuh berhak untuk memberikan suara. Setuju apa nggak setuju uangnya dipakai? Iya, ya kayak gitu Pak. Itu menarik juga di sini. Ya. Kalau masih ada waktu, saya mau tanya satu pertanyaan terakhir. Ya Pak. Terkait dengan diaspora, ya, kita biasa dengar di view itu kan diaspora yang ikut memilih, gitu kan, di Amerika. Itu apa ya? Bagaimana keseruannya atau apa? Diaspora ini memang juga ngotot, ya, harus memilih, harus memberikan suaranya kepada salah satu pasangan calon, gitu. Ya, bahkan diaspora kita ini termasuk mereka yang disebut sebagai kelompok New American. Warga Amerika yang baru mendapatkan proses kewarganegaraan, ya kan. Kebanyakan warga tuh kalau dia udah tinggal di satu negara lama, bisa 10 tahun, 20 tahun, suka ditawarin tuh, mau nggak sih jadi warga negara aja lah, daripada tiap tahun memperpanjang green card, memperpanjang visa gitu ya, mereka ditawari. Dan kalau mereka lulus proses verifikasi, tanya jawab sebagainya, mereka lulus tuh. Dan ketika mereka jadi warga negara, mereka tuh jauh lebih semangat dari warga negara Amerikanya gitu, Pak Hendrik. Jadi kadang-kadang mereka tuh yang telepon-teleponin, Pak, kamu jangan lupa nyoblos ya besok. Aku tuh belum warga negara loh. Kamu tuh jadi warga negara dong, malah gue diocok-ocokin jadi warga negara gitu. Dan warga negara atau diaspora kita itu juga sangat ingin memperjuangkan isu. Jadi misalnya mereka sangat Republikan, mereka akan bilang aku menentang aborsi. Saya menentang aborsi. Jadi ayo kita pilih Trump karena saya tidak akan mau kebijakan aborsi dilakukan di nasional. Itu mereka yang pro Trump. Sementara mereka yang pro Kamala Harris bilang kalau sampai Kamala yang menang, kita akan jaga perbatasan, kita akan izinkan imigran siapapun untuk masuk ke Amerika untuk punya kehidupan lebih baik dengan prosedur bla bla bla. Jadi diaspora kita tuh jauh lebih semangat gitu Pak Henry ya. Jauh lebih Amerika dari orang Amerika, lebih militan. Di bawah tuh militan dari Indonesia kemarin juga di bawah Pak Henry. Ya. Ini untuk besok masih bisa live tidak ya? Bisa. Kita tanyakan dulu. Ini saya mau kasih lihat juga ke Bapak ya, beberapa tempat yang masih ini, supaya pendengar kita bisa lihat. Ini gedung sekolah dasar yang digunakan untuk menjadi tempat TPS, ini gedung sekolah dasarnya. Dan sampai sekarang ini masih banyak mereka terus melakukan kampanye. Ini orang datang satu persatu karena masih pagi nih. Masih pagi banget. Tapi nanti begitu jam 10 nih bisa antri sampai keluar dan kira-kira bisa sampai 2-3 jam biasanya antri untuk voting ya. 150 juta Pak Henry, jadi nggak kecil jumlahnya. Biasa kita lihat dari gedung putih Pak Henry ya, biar kita bisa kasih lihat pagar-pagar tinggi di siap. Itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak informasi Eva ya dari Amerika ya. Terima kasih. Live dari dia. Terima kasih. Selamat bertugas. Selamat pagi. Wah, luar biasa pendengar Nextdoor.